Recording in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu? Kita jumpa lagi dalam perkuliahan kita Geometri Transformasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang setengah putaran. Nah, Ibu mengingatkan kembali bahwa sebelumnya mahasiswa sudah mempelajari tentang refleksi dan selanjutnya mahasiswa nanti akan mempelajari tentang rotasi. Namun sebelum kita masuk ke rotasi, antara refleksi dan rotasi terdapat satu materi yang mahasiswa harus pahami, yaitu setengah putaran. Padahal materi ini bisa dikatakan tidak ada dalam buku-buku pelajaran di SMP maupun SMA. Kenapa demikian? Nah, nanti mahasiswa akan tahu jawabannya setelah kita mempelajari tentang materi berikut. Ya, jadi mari kita pelajari bersama. Nah, pertama, mari kita lihat dulu definisi dari setengah putaran. Ya, setengah putaran itu terhadap titik, misalnya terdapat titik P dengan pusat P dilambangkan HP, di mana HP itu untuk menunjukkan bahwa setengah putaran terhadap titik pusatnya yaitu P. Nah, dilambangkan dengan HP ya. Jadi HP itu adalah pemetaan yang memenuhi untuk sembarang titik A di bidang V. Jika A tidak sama dengan P, maka titik P itu menjadi titik tengah antara A dan A aksen. Ya, artinya jarak A ke P dan jarak dari P ke A aksen itu sama. Namun jika P itu sama dengan A atau A sama dengan P, maka setengah putarannya berada pada titik itu sendiri. Nah, kita perhatikan dari gambar ini misalnya ya, di sini terdapat titik P yang kita klaim sebagai titik pusat dari suatu perputaran. Namanya juga berputar, tentu harus ada titik pusatnya, ya kan? Nah, di sini ada titik A. Maka perputaran sebanyak setengah putarannya atau 180 derajat saja itu menyebabkan titik A ini diputar setengah putaran saja, maka hasilnya berada di sini, di A aksen ya, di mana nanti hasilnya sama panjang terhadap titik pusatnya. Kenapa sama panjang? Karena ketika panjangnya segini diputar ke sini, tentu dia tidak mengubah jaraknya tetap sama. Nah, kalau kita ingat-ingat ini mirip dengan teori apa? Mirip dengan teori pencerminan. Karena apa? Pencerminan itu jarak suatu objek dengan cerminnya itu sama dengan terhadap bayangannya. Nah, bedanya di sini tidak ada garis yang bisa membuat pernyataan bahwa itu tegak lurus. Namun di sini dari teorema segaris bahwa perputaran itu sebesar 180 derajat, maka ini lebih kurang hampir mirip dengan sifat refleksi, yaitu tegak lurus di depannya ya, atau ini segaris di depannya dengan panjang yang sama terhadap titik pusatnya. Nah, bagaimana kalau titik A sama dengan titik P? Maka dia tetap berada di sini, tetap berada di P ya. Artinya mau diputar pun dia masih berada di titik itu juga. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya kita lihat teorema setengah putaran. Bahwa setengah putaran itu merupakan suatu involusi. Nah, kita lihat di sini buktinya. Akan ditunjukkan bahwa HP kuadrat sama dengan I atau involusi. HP artinya kita tahu di sini titik pusat perputarannya adalah P. Ya, jadi H itu melambangkan dia setengah putaran dan titik pusatnya adalah P. Dan ini diputar 2 kali. Dia akan menghasilkan, akan menjadi involusi. Nah, kita lihat misalnya, ambil A. Misalkan ada titik A di sini, titik A-nya. Lalu ada titik P sebagai pusat perputaran dan ada A aksen. Nah, di sini maka panjang garis ini adalah sama ya, sehingga ada diputar 180 derajat. Ini hanya tanda panah ya untuk menunjukkan bahwa dia berputar 180 derajat. Tapi nanti ketika A di sini panjangnya nanti akan sama dengan P ke A aksen. Nah,
Tidak berhenti sampai di situ, karena dia diputar 2 kali, maka dari A aksen diputar setengah kali lagi, sebanyak 1 kali, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, itulah yang dimaksud dengan involusi, bahwa kalau setengah putaran diputar sebanyak 2 kali, maka dia akan menjadi 1 putaran. Kalau dia menjadi 1 putaran, artinya dia berputar sejauh 360 derajat, maka artinya dia kembali ke posisi semula. Nah, itulah yang dimaksud dengan involusi. Nah, pembuktian secara analitik bagaimana? Nah, misalkan HP dari A aksen, ya. Nah, ini ambil A, dikenakan HP-nya, HP dari A kan terjadi adalah A aksen. Nah, selanjutnya HP dari A aksen itu kan akan menjadi A. Bagaimana pembuktiannya? Nah, mari kita lihat. HP dari HP A itu sama dengan A aksen. HP 2A sama dengan A, maka HP A sama dengan I atau involusi. Ya, jadi dia kembali ke posisi semula. Nah, selanjutnya kita lihat teorema kedua. Setengah putaran adalah isometri. Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa isometri itu adalah mengawetkan jarak atau sesuatu tidak mengubah jarak baik apapun bentuk transformasinya. Nah, termasuk ini kita lihat kalau setengah putaran. Misalnya nih, ada titik A, ada titik B. Nah, titik A ini dibuat dengan transformasi setengah putaran terhadap pusatnya P. Maka terdapatlah A aksen dengan kondisi bahwa jarak dari A ke P sama dengan jarak dari P ke A aksen. Berikutnya ada titik B. Titik B juga di setengah putarankan dengan P sehingga menjadi B aksen. Nah, di sini dengan jarak yang sama, maka terdapatlah B aksen. Nah, ini akan dibuktikan bahwa jarak A ke B itu sama dengan jarak dari A aksen ke B aksen. Seperti yang ditegaskan dalam ini dalam pernyataan berikut ini, ya. Nah, bagaimana pembuktian secara analitiknya? Mari kita lihat, ya. Perhatikan misalnya ada segitiga APB dan segitiga A aksen PP B aksen. Seperti yang ini ya. APB dan ada A aksen PP. Nah, selanjutnya karena PA sama dengan PA aksen, kenapa bisa sama? Ya karena tadi dia titik setengah putaran itu jaraknya terhadap titik pusat sama terhadap bayangannya. Maka AP sama dengan PA aksen. Maka segitiga APB dan segitiga A aksen PB aksen bertolak belakang. Benar? Nah, kita lihat. Ini segitiga APB bertolak belakang dengan segitiga A aksen P B aksen. Ini hadap ke sana, yang ini hadap ke sini, berarti bertolak belakang. Benar ya? Nah, sehingga BP sama dengan PB aksen. BP B ke P sama jaraknya dengan P ke B aksen. Itu karena akibat dari setengah putaran tadi. Nah, kita lihat. Maka karena keadaannya seperti itu, jaraknya sama dan dia bertolak belakang, maka segitiga APB dan segitiga A aksen PB aksen itu kongruen dengan sisi sudut sisi. Ya, kita lihat. Sebentar, Ibu bagikan slide-nya. Nah, ketika di sini ketika di sini kita bisa lihat bahwa ini sisinya, ini sudut, dan ini sisi. Maka dia kongruen dengan sisi, sudut, dan sisi. Ya, atau mau lihat dari sudut ini boleh, ini sisi, katakanlah ini sisi 1, ini sisi 1. Yang ini sisi 2, kan sama panjangnya dengan sisi 2. Sudutnya yang mana? Sudut yang ini. Katakanlah ini sudut kedua.
maka juga terjadi sisi sudut sisi. Karena bertolak belakang dan dia kongruen sehingga panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Ya, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa maka segitiga APB dan segitiga A aksen PB aksen kongruen dengan ketentuan sisi sudut sisi, maka akibatnya AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi setengah putaran juga memiliki sifat isometri. Nah, selanjutnya rumus setengah putaran. Misal, ambil PAB sebagai pusat. Katakanlah ini titik P, koordinatnya adalah A, B sebagai pusat. Ya, HP memetakan dari A yang koordinatnya merupakan X, Y dipetakan atau dilakukan proses setengah putaran ke A aksen di mana koordinatnya X aksen, Y aksen. Lalu bagaimana rumusnya? Mari kita lihat. Nah, diperoleh hubungan bahwa A itu sama dengan X tambah X aksen per 2. Ya. Kenapa seperti itu? Andaikan ini sepanjang X, ini sepanjang X. Hanya saja ini bayangannya menjadilah X aksen. Nah, P ini di mana? P ini berada di tengah-tengahnya. Maka A ini, A itu asalnya dari X tambah X aksen per 2. Ya, terus kita mau cari siapa? Kita mau cari X aksen. Nah, X aksen ini berarti menjadi apa? Katakanlah ini dikalikan dengan 2A, ya. 2A sama dengan X tambah X aksen. Ya, berarti 2A dikurang X itu sama dengan X aksen. Ya. Oke. Bagaimana dengan B? Kalau B itu tentu yang dilihat adalah koordinat dari Y-nya. Oke, karena B itu adalah Y ditambah Y aksen per 2, maka 2B sama dengan X tambah Y aksen, di mana Y aksen menjadi 2B kurang Y. Nah, kalau kita ingat-ingat rumus ini mirip dengan refleksi, ya. Refleksi untuk ketika direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan A atau Y sama dengan B. Jadi M dari A, B ini dia rumusnya. Jadi dia mirip dengan refleksi. Nah, jadi sebelum kita belajar rotasi, kita belajar dulu setengah putaran. Karena nanti ketika dirotasi, putarannya itu akan ada putaran-putaran khusus, baik dengan sudut istimewa maupun dengan sudut lainnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke latihan. Misal nih, diketahui A min 3, min 5. HA itu memetakan segitiga KLM ke K aksen, L aksen, M aksen. Dengan K 3,5, L min 5, min 4, dan M 5,6. Pertanyaannya, carilah koordinat dari K, L, dan M. Oke, Ibu akan memberikan satu contoh mencari koordinat dari 3 koordinat berikut. Nanti selanjutnya mahasiswa selesaikan ya, sisa 2 titik lagi. Oke, kita lihat. Diketahui bahwa A-nya adalah min 3, min 5. Nah, HA terhadap titik K misalnya. Terhadap titik K itu nanti adalah berupa HA dari K-nya 3,5. Padahal A-nya berapa? Hanya adalah min 3, min 5, terus nanti 3,5. Nah, kita berlakukan rumus tadi. Untuk X-nya berlaku 2A kurang X, sedangkan untuk Y-nya berlaku 2B kurang Y. Nah, dalam posisi ini HA 3,5, siapa A-nya? Nah, A-nya adalah 3, B-nya adalah min 5, min 3 dan min 5. Sedangkan X-nya adalah 3, Y-nya adalah 5. Masukkan, kita substitusikan rumus tersebut menjadi 2 kali min 3, terus dikurang X. X-nya di sini adalah
3. Nah, ini untuk koordinat X aksennya. Lalu untuk koordinat Y aksennya 2 kali B, B-nya adalah min 5, kurang berapa? Kurang Y, Y-nya adalah 5. Ya, jadi kita tutup. Jadi ini adalah X aksen, yang ini adalah Y aksen. Selanjutnya 2 kali min 3, min 6. Min 6 kurang 3, min 9. 2 kali min 5, min 10. Min 10 kurang 5, minus 15. Oke, jadi hasil atau koordinat dari K itu adalah K aksen ya, K aksen adalah min 9, min 15. Bisa dimengerti ya? Baik, sekarang silakan mahasiswa mencari koordinat dari L aksen dan koordinat dari M aksen. Jika mahasiswa memperhatikan dengan baik, pasti mahasiswa bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, lalu kita lihat teorema ketiga. Hasil kali 2,5 putaran merupakan geseran. Ya, misalnya nih, ambil titik P, A, dan B tidak segaris. Nah, ini ada titik P, terus ada titik A dan B tidak segaris. Selanjutnya, HAP sama dengan P aksen. Berlaku PA sama dengan P aksen. Yang mana kira-kira? Ini ya, ini P, ini A, ini B, ini P aksen. P aksen. Nah, sehingga panjang PA sama dengan A P aksen. Selanjutnya katanya HB dari P aksen berlaku PB sama dengan B P aksen. Nah, ini kita lihat P aksen dengan B nanti sama panjang dengan P double aksen. Oke, nah hasil kali transformasi ini yaitu berupa pergeseran. Berarti HB P aksen sama dengan P double aksen. HB dari P aksen ini kan berasal dari HAP. HAP, maka P double aksen. HB kali HA kali P adalah P double aksen. Karena PA dan AP aksen dan PB sama dengan BP aksen, berdasarkan gambar tadi. Nah, maka hasil kali 2,5 putaran itu adalah geseran. Ya, jadi sehingga HA dikali HB sama dengan geseran atau AC sama dengan 2AB. Ya, AC ini misalnya nih sama dengan 2 kali AB. Nah, jarak ini sama dengan 2 kali jarak AB. Ya, jadi demikian. Nah, Ibu punya soal latihan nih. Diketahui koordinat P min 2,8 dan R 0,10. Serta A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen 5,1, B aksen min 3,4, dan C aksen 1,5. Nah, carilah segitiga ABC sehingga didapat rumusan seperti ini. Ya, Ibu akan kasih seperti tadi. Contoh penyelesaian 1. Selanjutnya, silakan mahasiswa selesaikan untuk contoh yang lainnya. Ya, kita lihat misalnya nih formulasi yang pertama. HR dikali dengan HP yang pada titik A itu hasilnya adalah A aksen. Nah, kita di sini punya hasil A aksen, tapi kita disuruh cari berapa koordinat dari A. Ya, kira-kira gimana caranya? Ayo kita masukkan. HR dikali HP dari titik A itu hasilnya adalah A aksen. Kita dikasih tahu berapa nilai P-nya dan kita dikasih tahu berapa nilai R-nya. Justru kita disuruh cari berapa nilai titik koordinat A-nya. Oke. Nah, jangan lupa rumusnya apa? X aksen itu sama dengan 2A dikurang X. Terus Y aksen itu sama dengan 2B dikurang Y. Nah, sekarang kita lihat ya. HR, kita kerjakan satu-satu dulu. Kita kerjakan yang HP. Ya. HP dari A.
Katakanlah A itu koordinatnya XA dan YA. Dan selanjutnya A aksen kita sudah ada nilainya yaitu 5,1. Nah, sampai di sini P ini tadi min 2,8. Ini posisinya sebagai A, yang ini posisinya sebagai B. Nah, kita gantikan di sini. HR kita tulis dulu karena belum kita proses. Kali dengan 2 kali A, A-nya adalah min 2, dikurang, nih ya rumusnya, dikurang X. Nah, di sini X-nya kita belum tahu siapa, jadi kita tulis kurang XA. Oke, koordinat yang untuk X. Yang Y-nya berarti 2 dikali B, B-nya adalah 8 dalam hal ini, lalu dikurangi dengan YA. Ini koordinat yang Y-nya. Nanti hasilnya adalah 5,1. Oke, nah ini sekarang menjadi X dan Y untuk rumusan HR. Nah, untuk HR sekarang 0 yang menjadi A, 10 yang menjadi B. Nah, maka rumusan ini lagi menjadi 2. A-nya sekarang adalah 0. 2 kali 0. Oke, dikurang X. Nah, ini sekarang X-nya, X dari yang R. Ya, nah berapa X-nya? Berarti 2 kali min 2, min 4, dikurang XA. Ya, oke, tutup. Ini baru X-nya. Sekarang yang Y. Yang Y, 2 kali B, sekarang B-nya adalah 10. Berarti 2 dikali 10, dikurang. Berapa ini? 2 kali 8, 16, dikurang YA. Oke. Nah, kita tutup kurung. Ini. Nanti hasilnya adalah 5,1. Nah, sampai di sini kita bukalah semua tanda pagarnya ya, tanda kurungnya. Tapi ingat, ini menjadi X, yang ini menjadi Y. Jadi dia pisah-pisah. X untuk si 1, katakanlah, yang ini X, ini untuk Y1 gitu. Nah, 2 kali 0, 0. Min 4 kali min 4, min 1 kali min 4 plus 4. Ini min kali min jadi plus XA. Nah, ini yang X-nya. Ya, untuk X. Yang Y-nya 2 kali 10, 20. 20 dikurang 16, 4. Min kali min, plus ya, plus YA. Oke, nanti hasilnya adalah 5,1. Nah, sekarang kita nengok formulasi A, formulasi X tentu hasilnya berupa X. Sedangkan formulasi Y hasilnya juga berupa Y. Ya, jadi kita bisa 4 ditambah XA. Nah, kita kan mencari koordinat A tadi, XA dan YA. 4 ditambah XA itu sama dengan 5. Berarti XA sama dengan 5 dikurang 4. Atau XA-nya sama dengan 1. Yang Y-nya berapa? 4 ditambah YA sama dengan 1. Berarti YA-nya sama dengan 1 dikurangi 4. Maka dengan demikian, YA sama dengan negatif 3. Jadi berapa koordinat A? Ya, koordinat A adalah 1, negatif 3. Oke, nah silahkan mahasiswa Ibu cari untuk berapa koordinat B dan berapa koordinat C. Ya, dengan memperhatikan video ini, Ibu yakin mahasiswa Ibu pasti bisa mengerjakannya. Baik, silahkan juga nanti buktikan secara analitik mengenai gambar tadi bagaimana hasil kali geseran itu bisakah dia menjadi setengah putaran, jangan-jangan berlaku kedua-duanya. Oke, nah ini ada tugas, nanti Ibu bagikan tugasnya di OpenSimka. Silahkan mahasiswa Ibu mengerjakan. Dalam pertemuan ini Ibu memberikan 3 proyek. Ya. Yang pertama,
4 malah ya, 4 proyek. Silakan mahasiswa selesaikan. Ibu yakin mahasiswa pasti bisa dengan belajar bersungguh-sungguh. Ibu akhiri pertemuan kita ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.